Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas, ringan hingga sedang. Penyakit seperti flu, banyak orang terinfeksi virus ini, setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Namun beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius seperti MERS atau SARS. SARS yang muncul pada November 2002 di Tiongkok menyebar ke beberapa negara lain, mulai dari Hong Kong, Vietnam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Inggris, Italia, Swedia, Swiss, Rusia, hingga Amerika Serikat. Epidemi SARS yang berakhir hingga pertengahan 2003 itu menjangkit 8.000 orang di berbagai negara, setidaknya 774 orang mesti kehilangan nyawa akibat penyakit infeksi saluran pernapasan berat tersebut. Siapapun dapat terinfeksi virus corona, akan tetapi bayi dan anak kecil serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Nah, kali ini kita akan membahas pembatasan sosial di Indonesia akibat virus corona ditinjau dari sudut pandang politik. Oke, yang pertama kita bahas adalah tidak adanya pendapatan negara di bidang pariwisata. Banyak sekali media cetak ataupun media digital yang membahas tentang pariwisata di negara ini. Seperti dari pilihan rakyat depok.com, dampak virus corona industri pariwisata alami kerugian. Industri pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terkena dampak besar wabah penyakit virus corona. World Travel and Tourism Council atau WTTC menyebut pandemi global dapat memangkas hingga 50 juta pekerjaan di seluruh dunia dalam industri perjalanan dan pariwisata. WTTC juga memprediksi Asia terkena dampak terburuk dengan kisaran mencapai 30 juta pekerja yang terpaksa berhenti atau diberhentikan. Dikutip dari pikiran rakyat depok.com, dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, akibat virus corona yang mewabah di Indonesia hingga akhir Maret 2020 terjadi penurunan industri pariwisata di bidang perhotelan. Rata-rata penurunan tersebut terjadi pada tingkat huni kamar yang berkurang sebanyak 25% sampai dengan 50%. Harga penjualan kamar berkurang sebanyak 10% sampai 25%. Dan total pendapatan hotel berkurang hingga 50%. Bali yang disebut sebagai destinasi wisata utama dan pendorong sektor pariwisata di Indonesia sangat merasakan dampak pandemi tersebut. Lalu berikut adalah penjelasan berita dari Kompas TV. Saudara, wabah virus corona tidak hanya berbahaya bagi kesehatan. Corona juga berpotensi mengancam perekonomian domestik. Ya, setidaknya saudara 2 sektor utama yakni perdagangan global dan juga pariwisata patut menjadi perhatian pemerintah agar wabah corona tak berdampak signifikan melumpuhkan perekonomian. Penyebaran virus corona makin tak terbendung. Indonesia perlu waspada. Bukan hanya untuk menahan masuknya virus ke Indonesia, namun juga mengantisipasi sektor yang akan terpukul seperti wisata dan juga komoditas. Untuk sektor wisata, Tiongkok jadi salah satu penyumbang wisatawan terbesar ke Indonesia. Belum lagi negara lain yang juga menyumbang turis besar dan sudah terpapar virus corona. Selanjutnya adalah tidak adanya pendapatan negara dari perusahaan. Langkah pembatasan sosial yang diterapkan oleh pemerintah dilakukan karena menjaga pendapatan negara dalam aspek pajak yang berasal dari perusahaan. Langkah lockdown yang diambil maka otomatis perusahaan tidak akan bergerak atau tidak akan beroperasi. Jika itu terjadi, maka tidak ada pendapatan perusahaan. Ketika tidak adanya pendapatan perusahaan, maka tidak ada uang untuk bayar pajak kepada pemerintah. Berikut adalah cuplikan yang kami ambil dari Kompas TV. Sungguh amat berat mengucapkan, selamat datang perlambatan ekonomi. Badai keterpurukan ini datang lebih cepat dari banyak ramalan. Data Badan Pusat Statistik memaparkan, pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2020 mentok, hanya sanggup di angka 2,97%. Menukik ke bawah secara drastis dibandingkan kuartal pertama 2019 di angka 5,07%. Ini adalah angka paling ciut dalam 19 tahun terakhir atau sejak tahun 2001. Pembatasan sosial berskala besar sudah melukai kesaktian daya beli pada pertumbuhan ekonomi. Masih memakai data BPS,
Konsumsi rumah tangga yang selama ini jadi payung pertumbuhan turun sampai 1,97%. Yang lebih terpuruk adalah konsumsi pemerintah, angkanya longsor sampai 44%. Selanjutnya adalah tidak adanya pendapatan negara di bidang ekspor. Dikutip dari paper.id, ekspor import menurun akibat corona. Ini stimulus non-fisikal untuk mengatasinya. Wabah virus COVID-19 menimbulkan penurunan pendapatan di ekspor dan impor di tanah air. Penurunan ini terjadi dari berkurangnya kegiatan ekspor terutama ke Cina. Sektor batubara merupakan sektor yang mengalami penurunan paling banyak. Selain itu, pengiriman barang segar juga ikut terpapar dampak dari wabah tersebut. Berikut cuplikan berita dari Kompas TV. Pengawasan ketat tak hanya dilakukan dari sisi kedatangan wisatawan, tapi juga impor makanan dari Tiongkok. Apalagi jumlah impor pangan dari Tiongkok juga besar. Sepanjang 2019, sayuran asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia sebesar 520 ribu ton dengan nilai 588 juta dolar Amerika Serikat. Selain sayur, Tiongkok juga jadi pengimpor bawang putih terbesar. Sepanjang 2019, ada 465 juta kilogram dengan nilai 529,9 juta dolar Amerika Serikat impor bawang putih dari Tiongkok. Yang terakhir adalah pemerintah mengeluarkan uang dalam membiayai kehidupan rakyat. Alasan lain pemerintah Indonesia tidak menerapkan lockdown di Indonesia karena berakibat pada pembiayaan yang akan dilakukan pemerintah Indonesia. Ketika aktivitas Indonesia dihentikan selama 1 bulan atau lebih, dan ketika aktivitas tersebut diawasi secara ketat oleh aparat negara, maka perekonomian masyarakat terhenti. Ketika berhenti, maka biaya kehidupan keseharian masyarakat otomatis tidak ada. Berikut kami kutip dari Kompas TV. Butuh dana besar untuk penanganan COVID-19. Realokasi anggaran didorong di semua kementerian lembaga. Kementerian Keuangan secara resmi menginstruksikan pemerintah daerah untuk menghentikan seluruh proses pengadaan barang atau jasa kecuali sektor kesehatan dan pendidikan. Tahun ini ada dana sebesar 784,9 triliun rupiah yang dianggarkan di APBN sebagai dana transfer ke daerah, naik dari realisasi tahun lalu di 741,5 triliun rupiah. Dari total dana transfer ke daerah, dana alokasi khusus fisik sebesar 72,2 triliun rupiah naik dari anggaran tahun lalu 64,3 triliun rupiah. Beberapa opsi yang bisa dipilih untuk dilakukan dari dana realokasi adalah pelayanan rumah sakit rujukan, pengadaan ruang isolasi dan kelengkapannya, dan pengendalian penyakit. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga mulai memfokuskan dana desa untuk penanganan COVID-19, mulai dari pembangunan ekonomi dan penerapan protokol kesehatan desa. Dana desa tahun ini dianggarkan 71 triliun rupiah di APBN, naik dari realisasi tahun lalu sebesar 69,8 triliun rupiah. Kementerian Pusat juga membebaskan tiap kepala desa mengatur porsi anggaran sesuai urgensi masing-masing wilayah. Aja. Jadi sama sekali tidak ada pengurangan dana desa. Bapak Presiden tidak mengambil kebijakan mengurangi dana desa. Nah, yang dikurangi adalah dana-dana kementerian dan dana transfer lain. Ada DAU, DAK di skala prioritas yang tidak penting dipangkas. Nah, termasuk di Kementerian Desa sendiri juga kita pangkas, ada 105 miliar yang kita pangkas, kita setor kembali ke APBN, dikumpulkan di sana oleh Menteri Keuangan, dan itu semua digunakan untuk penanganan COVID-19.